guys, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobain custom ROM UI 13 di Redmi 8 series. Oh ya, ini di Android 12. Seperti biasa saya sudah masukkan OTG di awal. Kita dari pixel extended. Sekarang kita reboot aja. Dia nggak ada reboot recovery. Kita tahan aja volume atas biar masuk recovery dia. Sudah masuk recovery. Oh ya, custom ROM ini nggak pakai dynamic partition. Dan di sini kita mesti ganti TWF-nya ini. Jangan pakai orange box. Pertama kita on web dulu super device-nya biar mati dynamic partition-nya. Atau dynamic-nya yes. Kemudian kita ke USB OTG dan ganti ke TWF. Ini dia TWF 3.7. Recovery, langsung kita swipe. Oke, udah selesai, kita reboot recovery. Sekarang kita ke menu wipe. Kita advance wipe, tandai dalpit, metadata, data, internal storage. Oh ya, kalau data kalian di internal storage jangan centang. Di sini saya mau clean test, makanya saya centang. Kemudian chat, kostum, sistem, dan vendor. Langsung kita swipe. Udah selesai, kita abaikan aja yang merah itu. Kita back. Kemudian ke menu install. Select storage ke USB OTG. Kita cari custom ROM ya. Ini dia. Langsung eksekusi aja. Sudah selesai, memakan waktu 8 menitan untuk installnya. Sekarang kita back lagi. Oh ya, yang merah tadi abaikan aja dan reboot recovery. Sekarang kita ke menu install. Kemudian select storage ke USB OTG. Kita install permisi per 5 ini. Langsung eksekusi aja. Oke, sekarang kita back lagi. Itu tetap merah ya, kita abaikan aja, reboot. Ke recovery lagi. Selanjutnya kita ke menu install lagi, select storage ke USB OTG, kemudian install skip stop ini. Sekarang udah bisa reboot sistem. Di sini saya nggak mau wipe apa lagi, install magic. Oke, terpental lagi. Kita lihat errornya nggak ada, cuman pilot mode gitu aja. Kostum. Dari apanya udah betul. Saya juga udah nonton videonya, tetap nggak bisa. Coba kita perbaiki kostumnya dulu. Cempel aja. Kita coba ganti XT4, kita swipe. Sekarang coba kita reboot lagi. Nggak ada errornya. Ternyata saya melewatkan satu step, yaitu kita perlu format. Kita coba format ya, yes. Sekarang kita reboot sistem aja. Oke, tetap nggak mau. Dan bisa dilihat di sini, datanya nggak jelas, nggak ada errornya. Install internal storage juga nggak terbaca, tapi kita makan internal storage nya. Kita coba lihat lagi append sistem data, kita coba repair F2FS. apa karena F2FS itu ya nggak mau booting. Repair data. Saya nggak ada keterangan tentang ini ya, dan di apanya juga nggak ada diskusinya. Yang lainnya bahasa India semua, saya bingung. Oke, kita coba aja cempel sistem. Kita ganti ke XT4 yang biasa ya. Sekarang kita reboot sistemnya. Oke, tetap tak mau. Tetap nggak bisa booting juga. Kita lihat datanya.
dia jadi Extreme 4 sama juga nggak bisa. Oke, di sini nggak tahu kenapa ya, errornya nggak ada, juga ya nggak ada keterangan lain. Saya sudah nonton juga videonya beberapa kali untuk installnya, tetap nggak bisa juga. Sekarang kita pandi-pandian aja lah ya, kan internal storage soalnya gini kosong, atau kayaknya terenkripsi atau nggak terbaca, saya juga kurang ngerti. Kita coba install DFE aja, kita install. Nggak bisa dia ya, mungkin error juga. Nggak jelas juga. Saya cari informasi pun nggak ada lagi di situ. Tapi di sini saya menemukan ini dynamic partitionnya ada, Unmap Super Device. Ini biasa untuk dynamic partition ya. Kita coba hidup kayak matikan ini dulu. Oke. Kemudian kita ke setting. Di sini main system JIP-nya juga kita hapus biar nggak ada dynamic partition ya. Sekarang kita wipe admin web, tandai Dalpit, metadata, data, internal storage, chat, kostum, sistem, dan vendor. Langsung kita swipe. Sekarang kita back dan kemudian install. Kita install lagi coba ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita reboot lagi ke recovery. Oke, sekarang kita back, kemudian reboot lagi ke recovery. Sekarang kita install skip setupnya. Oke, dan yang terakhir kita format. Kemudian kita reboot sistem. Kita lihat apa bisa booting atau enggak. Oke, tetap nggak mau. Saya nggak tahu errornya di mana, karena kita lihat cengok juga nggak ada errornya. Oke, tadi saya coba buka Advanced dan saya tadi fix konteks kalau nggak salah tadi. Saya coba eksekusi pakai dari situ, ternyata berhasil booting. Tapi nggak tahu ini hidup apa enggak. Kita tunggu aja lah ya. Oke, udah hidup, memakan waktu 6 menitan kok hidupnya. Oh iya, seharusnya Steve Widgetnya ini udah nggak ada lagi, tapi di sini kenapa tetap ada? Coba kita ganti dulu ya. Dan volumenya itu kontak-kontak, nggak tahu kenapa. Kita lihat ada bahasa Indonesia nggak? Nggak ada bahasa Indonesia kayaknya. Oh, ada di atas. Oke, nggak bisa dia, ngeblank dia, berarti mesti install skip widget lagi. Sudah masuk recovery lagi. Oh ya, yang tadi saya lakukan itu dari Advanced, kemudian ini fix konteks ini, saya klik, dia jadi bisa booting. Saya rasa itu kesalahannya waktu installnya ya, soalnya aneh kali, stop widgetnya itu seharusnya terakhir diinstal setelah booting ya. Cuman ya dari sininya, ini dari YouTube ini. Ya, dari video yang installan ini yang di India itu, di sini bisa dilihat kayak di skip dia itu karena nggak booting mungkin, soalnya HP-nya mati dia. Kita lihat ya, jadi dia mati, kemudian di skipnya langsung ke booting Mi gitu. Saya rasa dia salah installnya, mungkin tutorial yang di Telegram juga salah itu. Seharusnya setelah install Persiper langsung reboot, kemudian setelah booting barulah diinstal lagi tuh skip widgetnya. Karena tadi punya saya kan waktu udah fix kontak itu saya reboot, dia berhasil booting tapi widgetnya nggak skip. Sekarang kita coba aja install skipnya. Ini belum saya masukkan. Bentar. Oke, kita ke USB OTG dan install skip setup. Sekarang kita bisa reboot. Oke, udah hidup. Makan waktu 1 menitan untuk installnya.
tapi blank putih gini. Kita tunggu dulu ya. Oke, ini aplikasi yang tersedia dan menu awalnya. Sekarang kita ke kameranya. Kita lihat ini kamera MIUI, dia versi 2.0. Sekarang kita lihat fitur kameranya. Oke, nggak kayak kamera MIUI. Kameranya kayak kamera biasa, punya lineage. Di sini cuma kamera dan video. Kita lihat pengaturannya cuman gitu untuk kamera apanya, videonya. Coba untuk kameranya, resolusinya ini ada videonya 1080 paling tinggi, fotonya 13 megapiksel ya. Lanjutannya cuman gitu. Kita coba aja kameranya, nggak kamera MIUI rupanya. Kita coba ambil. Ini dia hasilnya. Kemudian videonya kita coba ambil. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, bisa juga. Untuk internal storage sendiri sudah terpakai 12 GB dan sistemnya itu memakan 10 GB. Sementara data lain seperti ini. Internal storage yang bisa diisi itu sekitar 51 GB. Untuk RAM-nya yang kosong itu 1,8 GB dari 4 GB yang tersedia. Sekarang kita ke quick setting. Seperti biasa ya, sebelah kiri untuk notifikasi dan kanan itu untuk quick settingnya. Kita lihat toggle yang tersedia. Nggak ada yang tambah lagi ya toggle-nya, cuma ini aja. Kita coba beberapa toggle. Pertama, pemindai. Wah, nggak sinkron dia sama kameranya rupanya. Kemudian mode gelap. Oke, bisa mode gelapnya, jangan ganggu, bisa juga. Rekam layar, kita lihat pengaturannya aja. Untuk resolusinya paling tinggi itu 1520 x 720. Kualitas videonya bisa 40 MB/s. Ini orientasi, sumber suara bisa hening sama mikrofon, nggak ada suara sistem ya. Laju bingkainya bisa 30 fps. Oke, cuma itu aja pengaturan. Kemudian hotspot. Oke, bisa hotspotnya, tapi di sini wifi-nya nggak bisa. Saya udah nyoba nyambungkan ke HP saya dan beberapa wifi saya coba, dia cuma terhubung gitu, menghubungkan habis itu tersimpan. Dan saya coba fix, hapus, reset lagi, nggak bisa juga. Oke, di sini saya menggunakan Bluetooth untuk internet. Sekarang kita lanjut aja reviewnya ke wallpaper dan personalisasi. Kita lihat di sini ada apa. Oke, ini tema ya. Kita back dulu lagi, baru kita lihat tampilan selalu aktif. Biasa di sini ada audio. Ini ada audio, kita coba hidupi. Tampilkan itemnya selalu. Kita coba lihat. Bisa nggak audionya? Oke, nggak bisa juga. Sekarang kita ke fitur spesial. Kita lihat apa aja isinya. Ada bilas sisi. Agak lambat ya, dan lumayan berat setelah dimasukkan di internet. Ini dia bisa dihidupi ya. Sebelah kiri itu nanti sidebarnya. Jendela mengambang. Oke, nanti kita coba ini. Ruang kedua. Terlalu lambat dia, sampai nge-lag gitu jadi ya. Ruang kedua kita coba hidupkan.
kita lanjutkan. Berhasil ya round keduanya, tapi agak lama membuatnya, sampai 1 menit lebih gitu. Sekarang kita balik aja lagi. Laboratorium UI. Ini pembuatan AI ya. Kemudian mode mudah. Kita coba hidupkan. Oke, berhasil mode mudahnya. Sekarang kita coba mode mengambang. Oke, ini mode layar terpisah bisa ya. Kemudian mode mengambang kita tes. Mode YouTube nggak mau. Discrete ini bisa nggak? Bisa juga. Google Play Store ini bisa kayaknya. Bisa mode mengambangnya, tapi agak lambat gitu. Setelah memasuki ruang kedua tadi, Bluetoothnya jadi nggak bisa hidup. Dia gini terus, nggak akan deteksi. Kayaknya perlu reboot. Adalah hasil tutu yang pertama, yaitu 102.159 dan suhunya itu dari 37,5 turun ke 36,6. Ini adalah hasil tutu yang kedua, yaitu 106.935 dan suhunya itu dari 34,2 naik ke 35,6. Ini adalah hasil trollingnya selama 30 menit, maksimalnya itu 78, rata-rata 63 dan minimalnya itu 54. CPU-nya tidak di overclock dan bisa dilihat di sini kayak anak tangga ya, makin lama mungkin turun dia. Walaupun di sini udah mulai merah. Suhunya mencapai 36 derajat Celcius. Sekarang kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan God of War seperti janji saya ya, selama 15 menit God of War Chain of Olympus. Oke, pertama kali saya mau bilang dulu pengaturannya ini udah saya setting. Pertama rendering resolutionnya itu ke 1 kali, biasa kan 2 kali gini, ini jadi 1 kali biar lebih cepat. Dan auto frame skipnya saya aktifkan, jadi biar lebih lancar. Soalnya kalau nggak kayak gitu dia agak lebih ngelek. Kalau ini udah lumayan lancar.
Oke, dari 15 menit kita cek ya. Dari 39 tinggal 34, habis 5%. Sekarang kita akan menguji multitaskingnya. Di sini saya sudah membuka beberapa aplikasi. Kita coba beralih ke PSP. Oke, reload dia. Kita coba buka God of War-nya dulu. Kemudian kita beralih ke Antutu. Seperti biasa Antutu reload, tapi MUI biasanya enggak. Ini kok iya ya. Kemudian Playstore nggak reload, tapi nggak bisa login juga karena WiFi nya nggak bisa ya. Kemudian kita coba ke trolling, aman. Baru ke cek musik. Oke, musik juga aman. Kita balik ke Antutu lagi. Kemudian kita coba PSP, aman juga. Berarti kalau 3 atau 4 aplikasi di belakang masih bisa. Sekarang kita coba fungsi 4 shortcut di atas ini. Pertama, pembersih. Oke, bisa ya. Kemudian pindai keamanan. Oke, bisa juga. Pembersih lanjutan. Masih bekerja dengan baik. Kelola aplikasi. Oke, bisa semua ya shortcut. Untuk launchernya sendiri pakai plunger system atau Mio launcher. Settingannya sendiri seperti ini. Di sini ada layar utama, bisa ada klasik, bisa dengan laci. Baru layar min 1 itu app Paul. Kita coba dulu app Paulnya. Bisa dia ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Dan ada bilas pencarian di layar utama. Kita coba lihat. Agak payah menariknya. Ini dia, nggak tertarik juga. Oh, aplikasi tidak terinstall. Memang nggak ada aplikasi browser di sini ya. Ini ada ikon dengan gaya. Gayanya bisa diganti nggak? Oh, bisa diganti ya. Itu dari apa juga bisa, dari tema ya gantinya. Visionnya kita lihat bisa vertikal, bisa horizontal. Tapi katanya ada iOS. Ini kok nggak nampak ya, nggak ada iOS-nya. Oke, cuman itu aja pengaturan. Sekarang kita mau nyoba ganti tema. Oh ya, ini saya pakai data, pakai Bluetooth WiFi terlalu lambat. Sekarang langsung kita install. Tunggu, dia tadi belum terdownload. Oke lah, kita tunggu dulu sampai selesai. Ternyata nggak bisa download tema. Dia tadi error aja. Oke, gini dia nggak bisa download. Mungkin ada yang mesti diperbarui atau diperbaiki, tapi nanti aja kita lihat. Sekarang kita ganti tema yang tersedia aja. Ada 4 tema yang tersedia itu. Kita ganti Rhodium aja. Oke, udah sukses. Berhasil ganti tema. Keamanannya udah ada fingerprint dan face unlock. Cuman fingerprintnya itu bisa, tapi face unlocknya itu nggak bisa. Kameranya nggak terhubung. Kernelnya sendiri pakai 4.9 Permi 439. Itu dibuatnya nggak tahu tanggal berapa. Untuk kecepatan chargernya kayak gini. Dayanya itu cuma bisa sampai 4 watt. 4 watt lebih dikit. Harusnya itu 1000-an. Bahkan untuk charger counternya itu cuma 1500. Ini lebih lambat daripada biasanya. Bahkan nggak pasang charger pun. Ini lepas ROM UI 13 di Redmi 8 series. Saran saya kalau mau install ini, perhatikan juga cara installnya kayak di video saya itu. Karena di Telegram ada step yang salah kayaknya, makanya nggak bisa booting tadi. Dan saya sudah nyobanya itu lebih dari 3 kali untuk installnya ini, dan bootingnya baru yang terakhir tadi. Itu pun mesti nyalakan fix contact itu. Tapi saya rasa karena permisipernya itu seharusnya habis permisiper langsung reboot dulu ke sistem, baru install skipnya. Soalnya errornya
Dan untuk kenyamanan sih ini jauh banget, masih belum nyaman, dia masih kurang enak lah dipakai. Wifi nggak bisa, dan book yang lainnya mungkin masih banyak, cuman nggak bisa saya cari semua. Oke lah, terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, bye.